الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. Ayat berapa? 175. 26 ayat. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali belajar bersama-sama termasuk surat Ali Imran ayat 175. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Innama zalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Innama zalikum syaitan, sesungguhnya setan-setan tersebut yukhawwifu menakut-nakuti awliya'ahu pada para kekasih setan. Aulia jamak dari wali. Jadi ada waliullah, ada wali setan, ada kekasih Allah, ada kekasih setan. Aulia'ahu wali-walinya setan. Sesungguhnya setan-setan tersebut sedang berusaha menakut-nakuti pada kekasih-kekasih setan. Qara'a Ibnu Abbas membaca, wa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud juga dengan bacaan yang sama, yukhawwifukum awliya'ahu. Jadi menurut bacaan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, innama zalikum syaitan yukhawwifukum awliya'ahu. Ya, Ibnu Katsir membacanya yukhawwifu. Tapi Ibnu Mas'ud membaca yukhawwifukum awliya'ahu. Wa qara'a Ubay bin Ka'ab. Sementara Ubay bin Ka'ab membacanya yukhawwifukum bi awliya'ihi, ada tambahan ba, bi awliya'ihi. Aidzalikum syaitan, yakni setan-setan tersebut yukhawwifukum menakut-nakuti kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Menakut-nakuti apa? Al musyrikina, terhadap orang-orang musyrik. Jadi setan-setan itu menakut-nakuti kalian, wahai orang beriman, menakut-nakuti tentang kekuatan orang-orang musyrik Makkah. Abu Sufyan wa ashabi, yakni kelompok Abu Sufyan dan kawan-kawan. Wa qala Hasan al-Hasan, sementara Imam Hasan wa Suddi dan Imam Suddi membaca mengartikan makna hadhil ayat,
Adapun makna ayat ini, asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya setan menakut-nakuti para kekasihnya, kekasih setan. Kekasih setan itu siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik, bukan orang kafir kekasihnya, tapi orang munafik. Kalau orang kafir itu ya setan itu sendiri, bukan kekasihnya. Yukhawwifu awliya'ahu, setan menakut-nakuti para kekasihnya, yakni orang-orang munafik. Alladzina yuti'unahu, yang apa itu? Yuti'unahu ya. Yakni orang-orang yang taat, wa yahtaruna amrohu, dan memilih perintahnya. Wahum al-munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Jadi kekasih-kekasih setan ini ciri khasnya mereka yuti'unahu, taat kepada perintah setan. Wa yahtaruna amrohu, dan mereka memilih pada perintah setan daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyaq'adu an qitalil musyrikin, untuk duduk, maksudnya memilih, tidak memilih an qitalil musyrikin, dari memerangi orang-orang musyrik. Jadi ketika Rasul memerintahkan berperang terhadap orang musyrik di perang Uhud, ya, orang-orang munafik memilih tidak ikut berperang. Jadi mereka memilih taat pada perintah setan dan memilih perintah setan daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amma auliya Allah, adapun wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah, fa innahum la yakhafunal kufar, sesungguhnya mereka tidak takut terhadap orang-orang kafir. Idza khawwafahum syaiton, ketika mereka ditakut-takuti oleh setan. Kalau para kekasih Allah itu mereka tidak takut ditakut-takuti syaitan, mereka tetap tidak takut dengan orang kafir. Kalau orang munafik takut. Jadi setan membisikkan ke hati-hati orang munafik bahwa kelompok musyrik Makkah itu sangat kuat. Sehingga orang-orang munafik akhirnya memilih perintah setan untuk tidak pergi berperang. Meskipun sebagian juga berangkat, tapi di medan perang mereka justru menggembosi semangat pasukan kaum muslimin. Sementara para kekasih Allah, mereka tidak takut meskipun dibisiki oleh setan di hatinya akan kekuatan orang-orang kafir. Mereka tidak takut. Wala yang qaduna li amri, dan mereka para kekasih Allah tidak patuh terhadap perintah setan. Fala takhafuhu, maka janganlah menjadikan takut bagi kalian. Fala takhafuhu, maka tidak menjadi takut bagi mereka atau tidak bisa menakut-nakuti mereka. Auliya syaiton, yakni kekasih-kekasih setan, para orang munafik. Fala takhafuhu, maka janganlah menjadikan kalian takut terhadap mereka, yakni para kekasih setan, bil khuruji ilaihim, dengan untuk keluar memerangi mereka, orang-orang musyrik. Wa khafuni, dan wa khafuni, dan takut fi mukhalafati amri bil wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku fi mukhalafati amri, dalam hal takutlah kalian kepadaku, ku Allah ya, fi mukhalafati amri, dalam hal
menyelisih perintahku atau tidak taat terhadap perintahku. Bil julusi, yakni dengan duduk atau tidak pergi berperang. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau kekasih setan, orang-orang munafik, mereka lebih memilih perintah Allah dan perintah setan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Kalau orang-orang yang dikasih Allah, mereka memilih perintah Allah dan Rasulnya. Mereka tidak takut. Meskipun orang-orang musyrik menakut-nakuti, setan juga menakut-nakuti, membisikkan ke hati mereka. Orang musyrik menakut-nakuti mereka dengan gerakan intelijennya sebelum berangkat perang, sebelum jadwalnya perang. Itu orang-orang musyrik sudah mengirim intelijen ke Madinah untuk menggembosi semangat kaum muslimin. Nah, di situ orang-orang munafik sudah pada ngepet, sudah KO duluan. Fa innal imana, karena sesungguhnya iman yang tadi membekas ya, atau apa ya yang tepat, menjadikan taqdimi khaufillah, menjadikan seseorang mendahulukan takut kepada Allah ala khaufin nas daripada takut kepada manusia. Karena iman itu menjadikan seseorang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Wa yastalzimu adamal khauf, dan juga menjadikan hilangnya rasa takut min syarri syaiton, dari kejelekan setan, wa awliyaihi, dan wali-walinya setan, para kekasih setan. Wala yuhzinkal ladzina yusari'una fil kufr, wala yuhzinka, dan janganlah menyusahkan kalian atau menjadikan susah dari kalian alladzina yusari'una fil kufri, orang-orang yang bersegera dalam kekufuran. Qara'a Nafi, Imam Nafi membaca yuhzinka bitomil ya wa kasri za ya. Imam Nafi membaca yuhzinka bidomil ya dengan didomah ya-nya, wa qasroza, dan dikasrohkan za-nya. Fi jami'i ma fil Qur'an, dalam keseluruhan ayat yang ada dalam Al-Qur'an, maksudnya ayat yang senada ya, ayat yang mirip, ayat yang menggunakan kata yuhzinka ini, Imam Nafi membacanya semua dibacanya yuhzinka. Illa qaulihi, kecuali firman Allah Ta'ala Maha Luhur, Maha Tinggi Allah, la yahzunuhumul faza'ul akbar fi suratil anbiya, dalam surat Anbiya. Jadi semua yang memakai kata yahzun ya, itu Imam Nafi membacanya yuhzinka ya, kecuali dalam surat Al-Anbiya la yahzunuhumul faza'ul akbar fa innahu fathahal ya, sesungguhnya beliau membacanya dengan memfathahkan ya-nya, fala yahzana wa dhamza, dan mendomahkan za-nya, fala yahzunhum. Kabakil qura, sebagaimana imam-imam qiraah yang lain, fi jami'i ma fil Qur'an, dalam keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an. Innahum la yadurrullaha syai'a, innahum, sesungguhnya orang-orang kafir, la yadurrullaha, tidak bisa membahayakan Allah, syai'an, sama sekali. Maksudnya tidak bisa memberi madarat kepada Allah. Orang-orang kafir tidak bisa memberi madarat sama sekali kepada Allah. Ikhtalafal mufassiruna, para ahli tafsir berselisih pendapat
fi sababi nuzuli hadhil ayat, tentang dalam hal sebab turunnya ayat ini. Faqila, maka dikatakan, innaha, sesungguhnya ayat ini sebabnya nuzilat fi sya'ni kufari Quraisy, diturunkan berkaitan tentang kafir Quraisy. Wallahu ta'ala, dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'ala rasulahu aminan, Allah menjadikan rasulnya aminan, aman. Jadi Allah menjadikan rasulnya aman dari segala gangguan musuh. Min syarrihim, dari kejelekan kafir Quraisy. Wal makna, adapun maknanya, la yahzunka mayyusari'u fil kufri, jangan membuatmu bersedih, mayyusari'u fil kufri, orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, binusratihi, dengan pertolongannya, bi ayyaksida, dengan apa namanya, bi ayyaksida, dengan yang dimaksud, bi ayyaksida yang dimaksud jam'al asakiri, terhadap mengumpulkan pasukan bimuharabatika, untuk memerangimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah wahai Rasul, janganlah menjadikan sedih bagimu tentang orang-orang kafir yang mengumpulkan pasukan untuk memerangi. Wa ibtali hadzal, dan membatalkan agama ini. Wa izalati hadhihi syariah, dan menghilangkan syariat ini. Wa hadzal maksud, tujuan ini, adapun tujuan ini, tujuan orang kafir, yakni tujuan orang kafir itu memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama. Yang kedua, membatalkan agama atau meniadakan agama Islam. Kemudian yang ketiga, menghilangkan syariat Islam. Wa hadzal maqsudu, adapun tujuan ini, tujuan orang kafir ini, la yahsulu lahu, tidak berhasil atau tidak kesampaian bagi mereka. Tujuan mereka ini tidak kesampaian. Bal yadmahillu amruhu, tetapi Allah menggagalkan perintah mereka. Wa tazulu saukati, dan Allah juga menghilangkan kebesaran mereka. Bi azmi amruka, dengan yu'azzimu amruka, dan Allah mengagungkan perintahmu. Wa ya'lu sya'nuka, dan Allah meninggikan keadaanmu atau derajat. Jadi mereka yang bertujuan menghilangkan, memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menjadikan agung, menjadikan besar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan justru ya'lu sya'na, justru menjadikan Nabi itu lebih terkenal. Fa innahum la yadurrullaha syai'a, karena sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan madarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihadza shanih, dengan kekuatan ini, dengan kekuatan kaum kafir Quraisy, mereka tidak bisa memberikan madarat atau membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama, tetapi sesungguhnya yudirruna anfusahum,
mereka sedang memberi madarat kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka yang bertujuan memberi madarat atau membahayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru sesungguhnya mereka sedang memberi madarat kepada diri mereka sendiri. Wakila dikatakan, nuzilat, ayat ini diturunkan fi sya'nil munafiqin, dalam hal keadaan orang-orang munafik. Kalau disebut tadi dikatakan wakila ya, sama-sama dhaif, pendapat ini, dua pendapat ini sama-sama pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Wakila dikatakan. Jadi kalau yang pertama, pendapat pertama menyatakan tentang ini ayat ini berbicara tentang kafir Quraisy. Pendapat yang kedua tentang sya'nil munafik, orang-orang munafik, keadaan orang-orang munafik, berkenaan tentang orang munafik. Kalau disebut orang-orang munafik berarti Madinah, ya. Kalau disebut orang-orang kafir itu Makkah, ya. Kalau munafik berarti Madinah. Innahum, sesungguhnya orang-orang munafik kanu yakhafunal mu'minin, kanu yukhawwifunal mu'minin, mereka menakut-nakuti orang-orang mukmin bisa babi waqati Uhudin, karena sebab perang Uhud. Jadi sesudah kejadian perang Uhud, ya, menurut satu pendapat, orang-orang munafik menakut-nakuti orang mukmin yang ada di Madinah. Ya, mereka mengendorkan semangat karena kekalahan di perang Uhud. Jadi orang-orang munafik itu nakut-nakuti orang mukmin. Kita kemarin sudah kalah di Uhud, ngapain terus-terusan ikut Muhammad? Nah, kira-kira kayak gitu. Wa yu'ayyisunahu minan nasri, dan menjadikan mereka berputus asa dari kemenangan. Kalau nasri itu kemenangan, kalau nusroh itu pertolongan, ya. Nasri, idza jaa nasrullah, ya. Nasrun, ya, itu sama, kemenangan. Jadi kemenangan. Wa yu'ayyisunahum, dan mereka menjadikan mereka berputus asa dari kemenangan. Wadh-dhafri, dan sama kemenangan juga. Wakila dikatakan nuzilat fi sya'ni ru'usa'il yahudi. Ayat ini juga dikatakan berkenaan tentang pembesar-pembesar Yahudi. Ka'ab bin al-Ashraf, contohnya Ka'ab bin al-Ashraf, wa ashabi, dan kawan-kawannya. Alladzina katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di mata'id dunya. Ka'ab bin al-Ashraf ini katamu, menyembunyikan. Mereka menyembunyikan sifat Muhammadin, sifat Nabi Muhammad atau ciri-ciri Nabi Muhammad limata'id dunya, karena orientasi dunia. Yuridullahu, Allah menghendaki, yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yuridullahu, Allah menghendaki bidzalika, dengan kejadian tersebut, alla yaj'ala lahum, untuk tidak menjadikan bagi mereka hadzan, bagian minas shawab, dari pahala. Allah menghendaki dengan kejadian ini agar mereka tidak mendapatkan bagian pahala. Fil akhirati, di akhirat, ail jannati, yakni di surga. Walahum, dan bagi mereka adzabun azim, azab yang sangat besar, finnari, di neraka. Jadi dengan kejadian ini Allah sedang menghendaki agar mereka tidak mendapatkan balasan yang baik di akhirat atau tidak mendapatkan surga, tetapi mereka mendapatkan siksaan yang besar. Innal ladzina staru, sesungguhnya orang-orang yang menjual
Jual ya, jual itu bahasa lainnya barter ya. Kalau dulu kan barter, sistem jual beli. Innastaru, sesungguhnya orang-orang yang menukarkan al-kufro, menukarkan al-kufro terhadap kekufuran bil imani dengan keimanan. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan kekufuran dengan keimanan, la yadurrullaha syai'a, tidak bisa memberikan madarat sedikit pun kepada Allah. Walahum adzabun adzim, dan alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hum, mereka di sini menurut Ibnu Abbas, hum al-munafiqun, adalah orang-orang al-munafiq. Ikhtarul kufro, yang mana mereka memilih kekufuran alal iman daripada keimanan. Fa'innahum, karena sesungguhnya orang-orang munafik, mata kanu ma'al mu'minin, ketika mereka bersama orang-orang mukmin, azharul iman, mereka menampakkan keimanan. Faidha qalu, ketika mereka kembali, tetapi ketika mereka kembali ila sayatinihim, pada setan-setan mereka, maksudnya pada pemimpin mereka ya, kepada, tapi di sini disebut setan, pemimpin mereka. Kafaru, maka menampakkan kekafiran, maka mereka kembali kafir. Wa tarakul iman, dan mereka meninggalkan keimanan. Jadi ketika kumpul dengan konco-konconya, mereka kembali kafir dan menanggalkan keimanan. Fakana dzalika, maka hal tersebut ya, keadaan tersebut atau kejadian tersebut, ka'annahum, seakan-akan mereka istaru, menjual, membeli ya, atau menukarkan al-kufro, terhadap kekufuran, bil iman, dengan keimanan. Jadi seakan-akan mereka menukarkan iman mereka dengan kekufuran. Wa yumkinu, dan memungkinkan himlu hadhil ayat, kandungan ayat ini. Kandungan ayat ini juga memungkinkan alal yahud, termasuk juga orang-orang Yahudi. Wa ma'na istara'ul kufra bil iman, sedangkan makna menukarkan kekafiran dengan keimanan, ini kalau bagi orang Yahudi ya. Kalau bagi orang munafik ya, orang-orang munafik, makna dari menukarkan keimanan dengan kekafiran itu adalah ketika mereka berkumpul dengan orang muslim, mereka menampakkan keislaman. Tetapi ketika berkumpul dengan kembali dengan orang-orang Yahudi, mereka menanggalkan keimanan mereka dan kembali kepada kekafiran mereka. Sedangkan ayat ini juga memuat makna yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi kalau orang Yahudi menukarkan keimanan dengan kekafiran, itu seperti apa? Wa makna istara'ul kufra bil iman, sedangkan makna menukar kekafiran dengan iman, minhum, dari mereka, maksudnya orang-orang Yahudi. Annahum, sesungguhnya orang-orang Yahudi, kanu ya'rifuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifun, mengetahui dengan detail, mengetahui dengan jelas. Wa yu'minuna bihi, dan orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla mab'athihi, sebelum berimannya, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi, mereka itu sangat faham, sangat tahu betul, arif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya justru sebelum Nabi itu diutus sebagai nabi.
sebelum bi'tsah ya, mab'asi, sebelum diutus jadi nabi. Mereka sudah beriman. Wa yastansiruna bihi, dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai media untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya, yang yastansiru, dan mereka meminta tolong kepada Allah bihi, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah. Ala a'daihim, dalam hal memerangi musuh-musuhnya. A'daihim, musuh-musuhnya. Orang Yahudi, sebagaimana yang diceritakan di surat Al-Baqarah kemarin. Sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad, ya. Mereka berdoa kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad untuk mengalahkan musuh-musuhnya ketika mereka berperang. Itu orang-orang Yahudi, dan Allah mengabulkannya. Falamma buisa, maka ketika diutus, Nabi diutus, kafaru, mereka justru kafir bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taraku ma kanu alaihi, dan mereka meninggalkan apa yang telah ada pada diri mereka. Faka'annahum, maka seakan-akan mereka a'tawul imana, memberikan keimanan, atau ya, memberikan keimanan, wa akhadul kufra, dan mengambil kekufuran. Jadi mereka meletakkan keimanannya dan memilih kekufurannya. Sebelum Nabi diutus mereka percaya, sesudah Nabi diutus justru mereka ingkar. Itu orang-orang Yahudi. Badalan sebagai ganti. Jadi mereka mengambil kekufuran sebagai ganti keimanan, anhu, dari keimanan. Kama yaf'alul mustari, sebagaimana perbuatan mustari, orang yang penjual ya, min ita'i syai'in wa ahdi khairihi, sebagaimana kelakuan para penjual meletakkan, memberikan sesuatu, mengambil sesuatu yang lain. Wahdi khairi, mengambil sesuatu yang lain. Kalau penjual kan gitu, memberikan barang, ambil duitnya. Maksudnya seperti itu perumpamaannya. Badalan anhu, sebagai ganti dari barang yang diberikannya. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum. Wala yahsabanna, dan janganlah sekali-kali mengira, jangan sekali-kali menyangka, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Ini fa'ilnya, orang-orang yang kafir. Subjeknya. Janganlah orang-orang kafir itu sekali-kali menyangka annama numli lahu, sesungguhnya numli lahu. Numli itu penangguhan. Apa ya? Ya, penangguhan. Macam orang punya utang, jadwalnya tanggal sekian diundurkan, itu penangguhan. Numli itu artinya itu. Annama numli lahum, janganlah mereka mengira, sesungguhnya penangguhan bagi mereka. Ai numhilu lahum, yakni penangguhan bagi mereka bitatwilil a'mar, dengan memanjangkan umur mereka. Jadi jangan mengira, orang-orang kafir itu jangan mengira dengan dipanjangkan umur itu karena Allah sayang dengan mereka. Khairul li anfusihim, jangan mengira khairul li anfusihim itu baik bagi mereka. Annama numli lahum liyazdadu isma. Tetapi sesungguhnya penangguhan bagi mereka itu liyazdadu, supaya bertambah isman, kejelekan mereka atau dosa mereka. Ai zanban, yakni dosa mereka. Fit dunya, di dunia ini. Wa darakatin, dan tingkat-tingkatan fil akhirati, di akhirat. Jadi supaya justru dosa mereka bertambah di dunia ini
dan tingkat mereka semakin hina di akhirat nanti. Jadi kita ini harus introspeksi apa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu bagian karomah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, anugerah atau musibah gitu kan, atau istidraj. Jadi bisa jadi itu musibah bagi kita agar kita lalai dengan perintah-perintah Allah, ujian dari Allah. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab muhinun itu yang menghinakan. Yuhanuna bihi, yang mana Allah hinakan dengan penangguhan tersebut. Yauman fa yauman, hari demi hari, wa sa'atan ba'da sa'atin, dan waktu demi waktu. Qala al-Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya ya. Imam Fakhrur Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya, bayyanallahu ta'ala, Allah menjelaskan fi hadhil ayati, dalam ayat ini. Menurut Fakhrur Razi, Allah sedang menjelaskan anna baqa'a haula'il mutakhallifina 'anil qital laisa khairan min qatli ulaika alladzina qatalu fi Uhud. Menurut Imam Fakhrur Razi, sesungguhnya anna baqa'a haula'il mutakhallifina 'anil qital, sesungguhnya baqa' tetap ya, atau hidupnya seseorang, hidupnya mereka yang mengingkari, yang mutakhallifin, yang menyelisih peperangan, yang tidak mau berangkat perang, orang-orang munafik yang tidak mau berangkat perang, mereka standby di Madinah dan mereka memang tetap hidup karena mereka tidak ikut perang. Itu khairan min qatli ulaika alladzina qatalu fi Uhud. Itu lebih baik. Jangan mereka mengira itu lebih baik dari orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Li'anna hadzal baqa, karena sesungguhnya hidup ini, maksudnya hidupnya mereka ini, sara wasilatan, justru menjadi wasilah, menjadi perantara ilal qisi, pada kehinaan fit dunia, di dunia. Justru ini menjadikan mereka hina di dunia. Hinanya apa? Karena mereka jadi cemen lah, orang yang takut perang. Jadi apa? Pecundang kan? Sudah kalah duluan sebelum berperang. Jadi justru mereka itu menjadi hina di dunia, wal iqabid daim, dan menjadikan siksa yang abadi. Selamat datang kopi hitam ya. Silakan sambil ngopi. Kopinya udah turun. Jadi jangan sekali-kali mengira bahwa mereka diberi penangguhan umur lebih panjang. Itu karena karena mereka lebih baik daripada orang-orang yang mati di Uhud. Justru itu adalah hina bagi mereka di dunia dan azab bagi mereka di akhirat, fil kiamati, di hari kiamat. Wa qatlu ulaika alladzina qutilu, sedangkan kematian orang-orang yang terbunuh fi Uhudin, di perang Uhud, itu soro wasilatan, menjadi wasilah ila sana, pada pujian al jamil, yang bagus, fit dunia, di dunia ini. Justru orang-orang yang mati di Uhud itu menjadikan pujian bagi mereka di dunia ini. Artinya mereka dipuji sebagai syuhada, mereka dipuji sebagai pahlawan, mereka dipuji sebagai pemberani, mereka dipuji sebagai orang-orang yang teguh taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengorbankan nyawanya di perang Uhud. Wasawabi al-jazil,
dan juga sebagai pahala al-jazil yang besar fil akhirati di dunia. Fatarhibu ulaika musabbitin, maka maka apa namanya, kesenangan orang-orang yang menghalang-halang, yang mengendorkan semangat, jadi orang-orang munafik ya, maka kecintaan mereka yang mengendorkan semangat fi misli hadhil hayati, dalam perumpamaan kehidupan ini, wa tankiruhum an misli zalika, dan juga apa namanya, kehinaan mereka dalam hal yang serupa, zalikal qatli, pembunuhan, apa, menyerupai pembunuhan tersebut, la yakbiluhu illa jahil, tidak bisa menerima hal ini kecuali orang-orang yang bodoh. Jadi apa ya, klaim mereka orang-orang munafik bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang yang pergi ke perang Uhud. Silakan sambil diminum. Sambil diminum. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah ngopi nanti agak lancar. Kalau minum itu sunnahnya 3 kali, Pak. 3 seruputan. Cuma caranya sudah ada nilai sunnah, di situ ada pahala tersendiri. Jangan minum sekali tenggak langsung habis. Jadi orang-orang munafik dulu mereka gembar-gembor gitu ya, sesudah perang Uhud kaum muslimin kalah. Orang-orang munafik yang tidak pergi perang, mereka gembor-gembor di Madinah bahwa mereka tidak berangkat perang itu lebih baik atau lebih benar. Buktinya kalah, gitu kan? Makanya mereka tidak berangkat, gitu kan? Akhirnya yang berangkat juga pada mati, itu kata mereka. Justru sebenarnya Allah sedang menghinakan mereka, Jadi apa namanya, pendapat sebagaimana orang-orang munafik tadi bahwa pilihan mereka tidak pergi berperang itu lebih baik, itu tidak bisa diterima akal yang sehat menurut Fahru Razi ya, kecuali orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang idiot. Qara Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir membaca wa Abu Amr dan juga Imam Abu Amr wa fil arba'ati, dan dalam hal 4 ayat wala tahsabanna. Nah, maksudnya ayat-ayat yang lain. Maksudnya ayat-ayat ini ya, yang memakai kata la tahsabanna ya, dalam Al-Qur'an itu ada 4 ayat ya. Allah wala tahsabanna alladziina kafaru ya. Ayat seperti itu ada 4 kali dalam Al-Qur'an. Wala tahsabanna alladziina yabkhulu. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama la tahsabanna alladziina kafaru wala tahsabanna alladziina yabkhulu wala tahsabanna alladziina yafrahun fala tahsabannahum. Itu Imam Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya dengan bitta wa dhamm, bitta'i wa dhammil ba ya, dengan didhammahkan ba-nya. Wala tahsabunnahu, membacanya gitu kalau Imam Ibnu Katsir, didhammahkan, difathahkan tak, didomahkan ba. Jadi wala tahsabunna gitu. Jadi ada bacaan seperti itu, bacaan qiraah sab'ah, ada yang membacanya dengan wala tahsabunna
Kalau kita bacanya apa sih? Wala tahsabanna ya. Mana tadi? Fi qoulihi ta'ala wala tahsabunna wa Qur'an Nafi, sementara Imam Nafi wa Ibnu Amir dan Ibnu Amir membacanya bil ya, dengan ya, wala yahsabanna, itu membacanya Imam sahabat Nafi ya, wala yahsabanna illa qaulihi fala tahsabannahu, kecuali dalam firman Allah fala tahsabannahu fa innahu bitta, sesungguhnya dibaca dengan ta. Jadi kalau Imam Nafi dan Ibnu Amir wala yahsabannahu, tetapi ketika ayat wala tahsabanna dia tetap membaca wala tahsabannahu. Wa qara'a Hamzah, sementara Imam Hamzah membacanya kulluha bitta, empat-empatnya dibaca dengan ta. Wala tahsabannahu. Wakila dikatakan nuzilatil ayat ini diturunkan min qaulihi, dari ucapan wala ya, min qaulihi wala yazunka, dari firman Allah wala yazunka ila hauna, sampai ke ayat ini. Wala yazunka ya, maksudnya yang tadi ya, yang ayat berapa, dua ayat sebelumnya tadi, sampai ke ayat ini dikatakan fi haqqi musyriki ahli Makkah, dalam hal berkenaan tentang kaum musyrik Makkah yauma Uhud, pada perang Uhud. Jadi pendapat yang lain menyatakan bahwa mulai ayat yang atas tadi sampai ayat ini berkenaan tentang orang-orang musyrik di perang Uhud, bukan tentang orang munafik di Madinah. Maka Allah liyazarul mu'minin ala ma antum alaihi, maka Allah tidaklah Allah liyazarul mu'minin, meninggalkan orang-orang yang beriman, lihat rokul mukhlisin, yakni tidak meninggalkan orang-orang yang mukhlis atau ikhlas, ala ma'antum alaihi, terhadap apa-apa yang menimpa ayyuhan nas, wahai manusia, min ikhtilatil munafikin, yakni dari bercampurnya orang-orang munafik, bil mukhlisin, dengan orang-orang yang ikhlas. Wa izharuhum, dan menampakkan orang-orang yang ikhlas, annahum, sesungguhnya mereka min ahli iman, dari tergolong dari orang-orang yang beriman, hatta yamizal khabith, sehingga nampaklah kejelekan, al munafik, minat thayyibi, dari kebaikan, al-mu'min, yakni orang-orang, al-mu'minu, yakni orang-orang yang beriman, bi'ilqa'il ilhani, dengan ditimpakan ujian, wal masaibi, dan musibah, wal qatli, dan kematian atau terbunuh, wal hazimati, dan lari dari musuh. Faman kana mu'minan, barang siapa beriman, sabbata ala imanihi, maka dia tetap dalam keimanan, wa tasdiqi rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan dia tetap membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian atau musibah yang ditimpa orang-orang beriman di perang Uhud, yakni berupa kekalahan, terus dan lain sebagainya, kekalahan di
itu tidak menggoyahkan orang-orang beriman. Justru mereka tetap dalam keimanannya dan tetap membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa man kana munafiqan, adapun orang-orang yang munafik, barang siapa yang munafik, dhahara munafiquhu, dhahara nifaquhu, maka tampaklah kemunafikannya. Wa kufruhu, dan kekafirannya. Bil qara ini dengan korina atau dengan tanda-tanda. Jadi gini ya, kekalahan di perang Uhud itu justru Allah ingin menampakkan siapa-siapa yang munafik, siapa-siapa yang beriman. Jadi supaya nampak bagi Nabi dan bagi kaum mukminin, ya, siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman atau munafik. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau munafik, ya dia tidak berangkat ke perang Uhud, tidak mau berangkat. Kalaupun berangkat, dia pun membangkang. Nah, terus ciri-ciri yang lain seperti apa? Karena ada korina, tanda-tanda. Fa innal muslimina, ini ciri-cirinya. Sesungguhnya orang-orang muslim kanu yafrahuna binusratil Islam. Mereka bahagia, ya, dengan pertolongan Islam. Wa quwwatihi, dan kekuatan Islam, dan kekuatan Islam. Wal munafikina, sedangkan orang-orang munafik kanu yahtamuna bidzalik, mereka justru membenci hal tersebut. Jadi kalau orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, mereka itu tanda-tandanya jika Islam menang mereka senang, ya, Islam kuat mereka senang. Tetapi orang munafik tidak. Mereka ketika kekalahan di perang Uhud, mereka justru senang. Mereka bisa meyakinkan kepada yang lain bahwa Nabi itu Nabi palsu, karena tidak mungkin kalau Nabi dia kalah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Allah sengaja menampakkan siapa-siapa yang munafik, hobis, ya, yang jelek, dan siapa-siapa yang thayyib, yang baik, yang benar-benar mukmin. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyudliakum, untuk menyatakan bagi kalian alal ghaibi, terhadap sesuatu yang ghaib. Jadi Allah tidak mungkin menampakkan kepada kalian sesuatu yang sesuatu yang ghaib. Jadi gini ya, dulu para sahabat ketika terjadi perang antara Romawi melawan Persia. Ini kan dulu ada dua kekuatan besar, ada dua imperium besar zaman dulu ya. Negara adidaya itu dulu Romawi dengan Persia. Persia itu sekarang di Irak. Lalu Romawi itu Bizantium. Itu ketika perang, itu orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Ini kejadiannya masih di Makkah, waktu Rasulullah belum hijrah ke sana. Itu mereka berharap kemenangan Romawi. Mereka mendoakan kemenangan Romawi yang Nasrani, yang Kristen. Dulu waktu di Makkah. Jadi karena apa? Lawannya adalah Persia. Persia ini penyembah api. Artinya apa? Orang-orang yang Romawi ini kan masih penyembah Allah, masih penyembah Allah. Mereka mendoakan kemenangan orang-orang Muslim dulu. Karena apa? Jangan sampai ada ungkapan, ada ucapan
bahwa orang-orang yang mengikuti agama Allah dikalahkan para penyembah api. Gitu. Nah itu begitu juga ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud ini, maka atau perang Badar dan lain sebagainya, tentu mereka lebih menyukai kemenangan kaum muslimin. Kalau mereka menyukai kekalahan kaum muslimin berarti orang munafik. Dulu para ulama kita pada saat November ya, perang ketika tentara sekutu Amerika dulu ya. Amerika waktu perang melawan Jepang. Itu para ulama-ulama kita juga semacam ada timbul rasa bahagia, senang atas kemenangan Amerika. Karena bagaimanapun juga Amerika itu penyembah Allah meskipun caranya beda dengan kita. Mereka Yahudi, mereka Nasrani. Sementara Jepang penyembah matahari. Dulu ulama-ulama kita senang ketika Amerika bisa mengalahkan Jepang. Itu itu termasuk ciri-ciri orang beriman sebenarnya, meskipun tidak seagama dengan kita ya. Tetapi setidaknya mereka punya tauhid yang sama dengan kita. Sama-sama meyakini Tuhan itu Allah. Meskipun beda nabi. Bukan mereka tambah senang kalau Jepang menang atau kalau Persia menang, enggak. Mereka senang kalau Amerika menang. Gitu. Dan buktinya dengan kekalahan Jepang, berkahnya kita juga merdeka. Contohnya. Wa ma kana Allahu yudlakum 'alal ghaib. Dan Allah tidak akan menampakkan pada kalian sesuatu perkara yang gaib. Inna adatullah, sesungguhnya adatnya Allah jariyatun berjalan. Sesungguhnya hukum Allah itu ya berjalan sebagaimana mestinya. Bi'annahu, dengan sesungguhnya Allah la yudli'u, tidak menampakkan atau memperlihatkan awaman nas kepada umumnya manusia ala ghaibihi, terhadap perkara yang gaib, terhadap sesuatu gaibnya. Bal sabila lakum ila ma'rifati dzalikal imtiyaz illa bil imtihanat minat takalif syak. Tetapi ini merupakan jalan sabila lakum, jalan bagi kalian ila ma'rifati dzalika, terhadap mengetahui hal tersebut, dzalikal imtiyaz, dalam hal mengetahui atau memahami keistimewaan tersebut. Bil imtihanati, dengan ujian-ujian, minat takalifi, dari beban taklif atau beban syariat, asyakoti, yang berat. Kabadlil amwali, sebagaimana memberikan harta, wal anfusi, dan jiwa dan nyawa, mengorbankan harta dan nyawa, fi sabilillahi, di jalan Allah. Fa amma ma'rifatu dzalika, adapun mengetahui hal tersebut, memahami hal tersebut, memahami perkara yang gaib, ala sabilil itlaq alal ghaibi, yakni memahami menampakkan sesuatu yang gaib, fa huwa min khawasil anbiya, ini termasuk adalah khawas atau kekhususan para nabi. Falihada qala ta'ala, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinna Allah yajtabi mir rusulihi may yasha. Ya, jadi sesuatu yang gaib, contohnya keimanan, ya, keimanan itu tentu tidak bisa diketahui oleh orang-orang awam, sehingga dengan kejadian perang Uhud ini Allah menampakkan kepada orang awam supaya bisa melihat siapa yang benar-benar beriman
dan siapa yang munafik. Ya. Tetapi sesungguhnya keimanan atau kemunafikan seseorang itu sudah jelas bagi Nabi. Kalau Nabi jelas, tidak perlu ada perang Uhud ya, tidak perlu pada perang Uhud. Nabi itu bisa menseleksi siapa-siapa yang beriman dan siapa-siapa yang munafik. Karena Nabi diberi khawas, kekhususan tersendiri, yaitu bisa mengetahui perkara yang gaib. Walakinnallaha, tetapi sesungguhnya Allah yajtabi memilih mir rusulihi dari rasul-rasulnya, mayyasa orang-orang yang dikehendaki. Nabi Allah memilih hamba-hamba yang dikehendakinya bisa mengetahui sesuatu yang gaib, mengetahui hati seseorang, dia beriman apa munafik dan lain sebagainya. Kalau namanya gaib itu sesuatu yang tidak kasat mata, itu disebut gaib. Meskipun dia terlihat oleh mata tapi jauh, mata kita tidak nampak, itu disebut gaib. Jadi kalau kejadian yang terjadi di pasar jam segini ya, orang di sana jual beli apa, lakunya berapa banyak, duitnya berapa, nah itu gaib bagi kita yang hari ini sedang ngumpul di masjid ini. Tapi bagi pedagang di sana dia bukan sesuatu yang gaib dan lain sebagainya. Itu mengetahui sesuatu yang gaib itu Allah berikan kekhususan kepada para nabi dan orang-orang yang dikehendakinya. Para kekasih Allah itu juga banyak yang diberi kelebihan mengetahui sesuatu yang gaib. Para waliullah, para kekasih Allah. Contohnya orang yang duduk di samping saya, kekasih Allah. Beliau tahu sesuatu yang gaib. Ini pada datang. Mau saya bocorkan rahasianya. Saya bocorkan rahasianya bahwa beliau ini tahu sesuatu yang gaib ya. Kemarin beliau sudah kirim pesan di WA bahwa besok ngaji surat Ali Imran ayat 100 berapa? 75. Padahal belum konfirmasi dengan saya sudah pulang dari Bangkok atau belum? Nah, dia sudah ngumumkan gitu kan. Nah, berarti kan tahu sesuatu yang gaib. Beliau sudah tahu. Nah, ini ada lah di Jambi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kemarin nanya dulu. Kita besok ngaji enggak? Di Jambi enggak? Saya di Bangkok, Pak. Besok kita libur. Nah, ini enggak. Langsung ngumumkan, berarti tahu sesuatu yang gaib. Itu keistimewaan yang Allah berikan. Ngira-ngira. Banyak para kekasih Allah seperti itu ya. Contohnya yang siapa yang wafat kemarin itu Habib Ja'far Al-Kaf ya, yang wafat beberapa hari yang lalu. Itu juga orang-orang yang Allah berikan keistimewaan mengetahui ilal ghaib, ditampakkan hal-hal yang gaib. Nah, ada satu riwayat, satu cerita ya. Dulu pernah suatu hari beliau datang pagi-pagi, Ja'far Al-Kaf almarhum yang meninggal kemarin itu ke Jakarta. Beliau tinggal di Kudus. Beliau tinggal di Kudus, Jawa Tengah, ke Jakarta, ke rumahnya Husin Al-Mutahar. Husin Al-Mutahar itu yang ngarang apa itu lagu apa? Hamutahar. Pengarang lagu-lagu itu. Apa tuh? Banyak lagu-lagu wajib itu kalau ya kan. Itu ada pengarang Hamutahar, itu Habib Husin Al-Mutahar. Jadi suatu hari beliau datang ke rumah Husin Al-Mutahar. Pagi-pagi Habib Husin Al-Mutahar ini lagi nyiram kembang. Jadi yang hobi kembang itu bukan ibu-ibu, bapak-bapak, hatta Habib Husin Al-Mutahar itu juga hobi kembang. Jadi pagi-pagi beliau nyiram kembang. Husin Al-Mutahar di rumahnya. Itu Ja'far Al-Kaf datang, almarhum Ja'far Al-Kaf datang ke rumahnya pakai mobilnya apa namanya? Kepala Staf Angkatan Darat, mobilnya Kasat, mobil dinas Kasat dipakai. Beliau datang, turun
mengucapkan salam langsung manggil Ami gitu, paman gitu. Ami Husin, saya temannya Umar. Ami Husin, saya temannya Umar. Paman, aku ini kawannya Umar. Umar ini ponakannya Husin Mutahar yang ada di Semarang. Jadi bingung, Mutahar ini bingung. Ini Sapo datang pakai mobil dinas kasat ya, mobil dinas kasat, tapi orangnya gondrong gitu kan. Tahu-tahu langsung bilang manggil paman gitu kan. Akhirnya si Mutahar ini masuk ke rumah, nelpon Umar yang di Semarang, ponakannya. Mar, iki ono koncomu, ini ada temen, orangnya gondrong, pakai mobil kasat, mobil jenderal pakainya gitu kan, mobil dinas jenderal. Oh itu Ja'far Al-Kab dari Kudus. Beliau tuh orangnya gini-gini diterangkan sama Umar Al-Mutahar yang di Semarang, ponakannya Mutahar diceritakan bahwa dia itu memang ya kayak gitulah orangnya, tetapi punya kelebihan tersendiri. Akhirnya ya dibawa masuk, dilayani dan lain sebagainya, nginap sehari. Malam itu beliau ngomong, Ami yang sabar ya, tapi nanti ada gantinya. Bentar-bentar ngomong Ami yang sabar, tapi nanti ada gantinya. Itu dalam percakapan semalam itu katanya lebih kurang 12 atau lebih mengucapkan seperti itu. Ja'far Al-Kab. Paginya pulang jam setengah 7. Jam setengah 7 pamit pulang. Jam 7 setengah jam beliau ke rumah Mutahar itu habis kebakaran. Jadi beliau keluar cuma bawa baju yang dipakai, semuanya habis. Nah, tidak lama setelah itu siang, beliau ini kan dulu ketua, kalau sekarang ini Kuartir Nasional Pramuka, jadi pimpinan Pramuka Mutahar di zaman dulu. Warnas. Iya, beliau Warnas. Jadi datanglah juniornya datang. Semuanya ngomong, tenang Pak, kami semua ikut berduka dengan kejadian ini. Nah, tetapi soal rumah semuanya Habib tinggal gambar bentuknya seperti apa, kami yang menyelesaikan. Itu katanya kan. Jadi tinggal gambar, baik kami yang menyelesaikan bangunannya. Tenang baik, nggak usah khawatir. Itu kata juniornya. Kemudian beliau baru ingat dengan ucapan Ja'far Al-Kab semalam. Kami yang sabar ya, tapi ada gantinya. Suruh sabar itu rupanya kebakaran ini. Bakal terjadi kebakaran, tapi ada gantinya, ya kan langsung diganti oleh junior beliau. Jadi beliau langsung telepon sama Habib Umar Al-Mutahar ini Semarang ponanya tentang kejadian itu. Itu contoh dikasih tahu sesuatu yang baik. Jadi mengetahui hal-hal yang baik itu kekhususan yang Allah berikan kepada para nabi dan orang-orang yang dikehendaki. Itu sangat mungkin bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bisa mengetahui sesuatu yang gaib atau sesuatu yang belum terjadi dan lain sebagainya. Dia datang ke rumah bawa apa-apa. Jadi mayasa apa-apa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Fakhassum bi'a'lami. Maka Allah mengkhususkan kepada mereka para nabi dan orang-orang yang dikehendakinya dengan memberikan pengetahuan kepada mereka anna hada mukminun, sesungguhnya ini orang mukmin. Nah itu kalau nabi sudah tahu ini mukmin, wa hada munafiqun, dan ini munafik, dan ini orang munafik. Tanpa ada kejadian perang Uhud, Nabi sebenarnya sudah bisa memilah. Tetapi dengan kejadian perang Uhud, supaya mukmin yang lain bisa memilah mana yang mukmin beneran, mana yang munafik. Tapi kalau Nabi tidak perlu, beliau tahu karena diberi kekhususan mengetahui ma'rifatil ghaib, mengetahui perkara yang gaib. Mana dari mana?
awil makna fayamtahinu khalqahu, atau maknanya Allah menguji hamba-hambanya bisyara'i, dengan syariat-syariat ala aidihim, terhadap tangan-tangan mereka, atau maksudnya Allah menguji hamba-hambanya dengan beban yang Allah berikan kepada mereka. Hatta yatamayyazul fariqan, sehingga diistimewakan dua golongan bil imtihani, dengan ujian. Awil makna wa ma kana liyaj'alakum kullukum alimina bil ghaib, atau makna dari ayat ini yang lain adalah Allah tidak menjadikan kalian semua alimina bil ghaib, mengetahui sesuatu yang gaib. Allah tidak mungkin menjadikan kalian semua faham sesuatu yang gaib, tetapi ya orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Min haitsu ya'lamur rasul, dengan sekiranya mengetahui Rasul mengetahui, hatta tasiru, mana tadi? Hatta tasiru, sehingga menjadikan, ya, wastaghnina 'anil rasuli, dan apa namanya, dan mereka istighna itu apa ya, semacam tidak membutuhkan gitu ya, anir rasuli, dari rasul. Balillahu yaqusu mayyasha, tetapi Allah menghususkan orang-orang yang dikehendakinya. Jadi Rasul mengetahui orang-orang yang mengingkarinya, dan Allah menghususkan kepada orang-orang yang dikehendakinya min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil risalati, dengan risalah. Summa yukalliful baqin, lantas membebankan kepada yang lain, ta'at haulai, untuk taat dengan haulai rusuli, untuk taat dengan rasul tersebut. Sudah, ini ayat yang lain bukan? Fa'aman billahi wa rasul. Masih gandengannya? Masih ayat. Fa'aminu, maka berimanlah kalian, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ai lamma ta'anal munafiqun fi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwuqu'il hawadisil makruhati fi Uhudin, yakni ketika orang-orang munafik, ya, mengingkari kenabian atau mencederai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwuqu'il hawadisi, dengan terjadinya kejadian-kejadian al-makruhat, yang tidak disenangi, fi Uhudin, di perang Uhud. Bayyana Allah Ta'ala, Allah menjelaskan, annahu kana fiha masalihu minha, sesungguhnya kekalahan di perang Uhud itu mempunyai masaliha minha, kemaslahatan, di antaranya tamizul khabisa minat thayyib, memisahkan sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang baik, memisahkan yang beriman dengan yang munafik. Walam yabqa ba'da jawabi hadhihi syubhat, maka tidak ada sesuatu yang lain setelah terjawabnya keraguan ini, illa antuminu billah wa rasuli, kecuali kalian harus beriman kepada Allah dan Rasul. Wa in tu'minu,
Dan jika kalian beriman, haqqal iman, dengan sebenar-benarnya iman, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, atau kalian takut, ayil kufri, dari sifat kufur, wan nifaq, dan kemunafikan, falakum ajrun adzim. Jika kalian beriman dengan sebenar-benarnya iman, dan kalian takut dari sifat kafir dan munafik, falakum ajrun adzim, maka bagi kalian ajrun, pahala, azimun, yang agung, ai sawabun, yakni balasan pahala. Apa itu? Wakirun fil jannah, yang yang sangat agung di surga. Sudah ganti ayat. Wala yasabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. 180 ya. Minggu depan kita ayat 180. Jadi itu tadi ya. Dengan kejadian kekalahan di Uhud itu salah satu hikmahnya Allah menunjukkan sesuatu yang gaib kepada orang-orang umum, awam. Ya. Orang awam tadinya mereka tidak tahu, kawan tiap hari ternyata itu munafik. Dia tidak tahu. Dengan kejadian Uhud mereka tahu. Tapi kalau para nabi dan orang-orang khas, orang-orang khusus yang memang Allah berikan pengetahuan sesuatu yang gaib, maka hal-hal seperti itu ya jelas. Mereka ngumpul tiap hari, dia tahu sesuatu hati orang tersebut, dia beriman apa dia munafik, itu tahu. Mereka diberikan pengetahuan oleh Allah sesuatu yang baik. Mereka diberi futuh, diberi keterbukaan, hati mereka dibukakan oleh Allah karena bersihnya hati mereka. Makanya kalau mau dibukakan oleh Allah harus membersihkan hati, tazkiyatun nafs, membersihkan diri, jiwa, sering-sering membersihkan hati. Datang ke laundry kan, hatinya di laundry di sana, ya, itu futuh, maka akan diberikan futuh oleh Allah. Salah satu ayat ya, salah satu ayat di dalam surat apa itu? Al-Fatah, surat Al-Fatah, ayat pertama itu juga para guru itu mengajarkan membaca surat Al-Fatah ayat pertama itu agar Allah berikan futuh, berikan hati kita dibuka oleh Allah. Membaca surat Al-Fatah ayat pertama, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqim. Itu sering-sering dibaca di surat Al-Fatah. Mudah-mudahan Allah berikan futuh kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau siapa tuh ya? Kalau ngimami di sini itu doanya ya fattahu ya ali iftah lana futuhal arifin. Nah, itu salah satu memohon futuh. Siapa itu Pak? Yang galak baca itu. Ada imam di sini. Yang baru itu dah. Entah siapa. Kalau habis sholat itu galak baca itu. Ya fattahu ya ali, wahai yang maha membuka dan maha mengetahui, iftah lana futuhal arifin. Bukakan bagi kami futuhnya orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif, yang memahami Allah, yang ma'rifat billah dan lain sebagainya. Itu salah satu wasilahnya ya, dengan membaca inna fatahna laka fatham mubin. Kalau Sayyidi Sayyidul Mukarram Sayyid Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya yaitu dalam nazomnya itu menyebutkan barang siapa, nazomnya bahasa Jawa ya, saya artikan aja. Barang siapa pengen dibuka mata hatinya,
maka bacalah inna fatahna setiap hari. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Salah satu guru saya yang lain itu Al-Muqarrab Abu Abdul Rasid bin Abdullah Faqih, itu beliau mengajarkan itu ba'da subuh ya, ba'da subuh sama ba'da maghrib. Maksudnya sudah sholat subuh ya, kayak ini sudah sholat subuh gitu. Sesudah kita ngaji pun boleh baca itu dari inna fatahna laka inna fatahna laka fatham mubina, itu dibaca 44 kali tapi sempurnanya 1 kali. Jadi inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina diulang 43 kali. Sudah itu baru inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah. Jadi totalnya 44, sempurna ayatnya sekali. Jadi inna fatahna laka fatham mubina diulang-ulang 43 kali. Kemudian inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Beliau mengajarkan ditambah 1 ayat lagi, ayat taubat yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dah. Selesai, Pak? Iya. Lah, apa lu? Hah? Yang mana, Pak? Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna, sesungguhnya kami telah membukakan laka bagimu Muhammad. Fatham mubina, dengan pembukaan, dengan keterbukaan mubin yang sangat jelas. Jelas, Nabi itu sangat jelas. Jadi dia tahu betul, tidak bisa diloloi, itu tidak bisa Nabi. Dia tahu betul. Bahkan berangkat ke Uhud itu bukannya beliau tidak tahu bakal kalah, tahu. Tapi beliau berangkat karena perintah Allah, karena ketaatannya kepada Allah. Coba kalau kita dikasih pengetahuan yang gaib gitu kan, sama Allah disuruh berangkat ke pasar gitu kan, suruh berangkat, kita tahu nanti akan kecopetan di sana, jadi berangkat gitu. Jadi berangkat. Nabi tidak. Beliau tahu apa yang akan terjadi. Tahu orang ini orang munafik, tiap hari di samping beliau, tapi beliau tetap berbuat baik, tetap menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran. Tahu orang ini tidak bakal beriman sampai akhir hayat, tapi beliau tetap mendakwahkan risalah kepada mereka. Itu Nabi. Ya, itu Nabi. Laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi, supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Jadi ya, Nabi juga dalam satu riwayat, dalam satu riwayat diceritakan Nabi itu dalam kehidupan keseharian itu kalau ketemu Sayyidina Hasan, beliau mencium bibirnya, cucunya dia. Kalau ketemu Husain, mencium lehernya. Itu Husain iri, lapor rumahnya, aku tidak pernah dicium bibir kayak abang. Nah, gitu kan. Lapor ke Fatimah. Fatimah komplain kepada Nabi, protes kepada bapaknya. Husain tadi lapor kayak gini. Nah, berarti ayah boleh kasih, abah boleh kasih dengan cucunya. Kata Nabi, aku mencium Hasan lehernya, karena aku tahu dari bibir inilah nanti racun dimasukkan orang sehingga beliau mati sakit. Nabi pun tahu sebenarnya siapa nanti yang punya gawe, dan aku mencium leher Husain karena di leher inilah nanti akan dipotong oleh orang-orang
kafir dan munafik. Makanya Nabi sudah menciumi duluan. Sebelum darah itu tumpah sudah beliau cium. Lagi kecil lagi, kudanya masih kecil lagi, masih main. Padahal terbunuhnya nanti ketika sudah beranak pinak. Anaknya sudah belasan, sudah dewasa ya. Itu Nabi sudah tahu. Tapi beliau tetap berbuat baik dengan orang-orang itu berbuat baik. Nabi tahu anak dia ni lah yang bakal bunuh. Anak dia ni lah bakal yang bunuh budaknya. Tapi beliau tetap berbuat baik. Itu Nabi. Jadi dia tahu sesuatu yang baik. Kalau kita tahu lagi itu udah ada yang makan lagi. belum dikasih tahu. Kalau kita kayak gitu udah ada yang makan. Ijazah dari Ustaz. Ya. Ijazah dari Yang tadi ya, ajas tuh saya ijazahkan kepada antum semuanya ya. Akan diamalkan ya. 44 ya. 44. Jadi 43 batas inna fata mubina. Nah, yang satu utuh satu ayat ya, utuh. Kemudian ditambahkan surat Taubah laqad ja'akum sampai akhir. 2 ayat terakhir surat At-Taubah satu kali deh. Yang tadi Al-Fatah. Nah, Al-Fatah. ditambah ayat. Nah, Al-Fatah. Hotel yang di kebun jeruk itu apa? Al-Fatah. Ayat tambah ya. Ditambah laqad ja'akum satu kali. Mau nanya untuk apa? Malu lah ya. Nah, itu butuh supaya Allah berikan butuh. Kata Sayyidi Syahbunal Mukarram, yang kepingin dibuka mata ini majaina fatana sabundinane. Itu nazam beliau. Nazam itu berarti syair bahasa Jawa karya beliau. Barang siapa pengen dibuka mata hatinya, maka bacalah inna fatana setiap harinya. Itu Sayyidi Syahbunal Mukarram, Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya. Jam berapa nih? Ada kerja untuk raya ya? Tidak ada. Berarti lanjut sampai jam 11 sudah ya? Ngopi lu, kira ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya balas dendam ya, karena kemarin saya libur ya, sekarang dibalas agak lama. Nyampe bab apa Pak? Azkar. Hah? Bab apa yuqalu fi subihatul Jumat. Subuh Jumat ya? Iya. Doa pagi hari Jumat. Iya, sekarang yang itu. Hari ini Minggu pula ya. Ahad pula. Mana dia? Bab yuqalu fi subihatul Jumat. Bab ini menerangkan apa-apa yang diucapkan atau zikir-zikir yang dibacakan pada pagi hari Jumat atau subuh Jumat. Iklam, ketahuilah anna kullama yuqalu fi ghairi yaumil jum'ah yuqalu fi. Sesungguhnya zikir apapun yang diucapkan di selain hari Jumat itu juga diucapkan pada hari Jumat. Wa yazdadu istihbabi kasiratu zikra ala ghairihi, dan disunnahkan menambahkan dan ditambahkan mencintai rasa cinta menambahkan zikir-zikir ini pada selain harinya, hari Jumat. Wa ziyadati kasirati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menambahkan ya ziyadah, menambahkan memperbanyak sholawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ya. Wa rawaina dan kami riwayatkan di kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa qala mengucapkan sobi hatta yaumil jum'ati, pada pagi hari Jumat,
atau subuh Jumat qabla sholatil qadati, sebelum sholat subuh. Nah, sudah lewat. Barang siapa mengucapkan sebelum sholat subuh hari Jumat, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat, 3 kali. Barang siapa membaca sebelum sholat subuh astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, ghafarallahu dzunubahu, Allah mengampuni dosa-dosanya, walau kanat mislu zabatil bahr, meskipun sebanyak zabat itu apa namanya? Buih di lautan. Kalau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah Boleh 3 kali ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Keterangannya mana besar. Wa isnadihi dhaif, dan sanadnya dhaif. Hadis ini memang dhaif tapi sangat layak untuk diamalkan ya. Kalau masalah fadilatul amal, jangan pedulikan dhaif apa tidak. Sahih ataupun dhaif silakan diamalkan. Anna kullama yuqulu fi ghairi yaumil jumu'ah yuqulu. Tadi pertama dijelaskan bahwa doa-doa yang dibaca di selain hari Jumat silahkan dibaca juga pada hari Jumat. Ya, sebagai tambahan, karena kemuliaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, pimpinannya hari. Sayyidul Ayyam, pimpinan hari. Kalau Sayyidul Ayyam jago, ya, berarti tukang adu ayam. Pimpinannya ayam jago. Nah, itu beda ya. Ayam di sini jamak dari hari ya. Yaum. Dan juga disunnahkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Maka dosanya yang sebanyak buih di lautan akan diampuni. Wa yustahabbu disunnahkan al-iktsaru minad doa, memperbanyak doa fi jami'i yaumil Jumat, dalam keseluruhan hari Jumat. Artinya jam berapapun, bukan hanya sebelum subuh. Disunnahkan memperbanyak doa pada keseluruhan hari Jumat. Hari Jumat itu dihitung mulai dari sore hari Kamis, ya, habis asar sampai menjelang asar hari Jumat. Habis asar lagi sudah masuk Sabtu. Hitungnya macam itu ya. Jangan dihitungnya dari jam 12 malam, jam 00. Hitungnya pakai penanggalan bulan, bukan matahari. Hitungnya penanggalan bulan. Nah, dari asar ya, bulan. Sekarang ada berapa bulan? Masih purnama ya? Tengok Pak, kalender purnama ada Pak? Tanggal 31 ya? Ya, 21 Januari. Tanggal 18. Wah, lewat. Kalau purnama bulan ini berarti berapa hari yang lalu ya? 2 hari lalu. Itu rembulan pada waktu subuh. Itu posisinya di atas Ka'bah purnama bulan ini. Ya. Yang bulan ini nah. Nah, bulan ini. Bulan ini lah. Posisi bulan subuh itu di atas Ka'bah. Kalau mau meluruskan sok silakan. Tapi lah lewat ya, 2 hari lalu. Sekarang mungkin gesernya belum jauh. Baru berapa hari kan? Nah, Gus tahu dari mana? Hah? Gus tahu dari mana? Ilmu falak kayak gitu. Bukan yang tadi itu ayat tadi itu. Bukan, ilmu falak. Kan sudah dikasih pengetahuannya goib tadi kan. Jadi kalau matahari, bulan agak susah nengok ya. Kalau bulan itu kan bayangnya kurang, bayang-bayangnya kurang, sinarnya kurang terang.
Kalau matahari kan enak, kita tegain kayak ini bayang-bayangnya jelas kan sinar matahari. Kalau matahari ini nanti, kalau matahari pakai kalender Masehi itu di bulan Juli kalau tidak salah. Nah, di bulan Juli pertengahan 15-16 Juli itu sore hari itu posisi matahari jam-jam 5 di atas Ka'bah. Ingat-ingat ya bulan Juli ya, asal alam Juli apa Juli sama. Nanti saya lihat lagi. Namanya Yaum Rosmul Qiblat, hari arah kiblat. Itu kalau dihitung dari letak kita di Indonesia sini, ya itu nanti di apa namanya di tanggal-tanggal itu kan, jam-jam segitu. Jam 5 ya. Jam 5. Kalau matahari enak nengoknya, kita tegakkan barang yang tegak lurus di keramik masjid ini. Nanti bayang-bayangnya itulah arah kiblat. Ya. Jadi misal gini, anunya ke sana, berarti kiblat kita ke sini. Ngikuti itu. Tidak berapa kompas. Kompas kadang terhalang oleh medan magnet. Kompasnya error pula, apalagi kompas ini ya. Orang pakai kompas ini sering sekarang, pakai aplikasi itu kan. Kalau sinyalnya turun dikit lah lari. Arah kiblatnya lari. Makanya nanti kita saling ingatkan ya. Nanti kita tengok di tanggal-tanggal itu. Sekitar Juli kalau tidak salah. Nanti saya lihat lagi. Kalau itu ilmu falak yang membahas itu. Wa yustabu min tulu'il fajri wa yustabu al-iksanu min ad-du'a fi jami'i yaumil jum'ah. Disunahkan memperbanyak doa pada keseluruhan hari Jumat min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Waja'a apa itu Pak? Musod tifati sa'atil ijabah. Rojaan karena berharap, musodifatul ijabati, mendapatkan atau menetapi waktu mustajab. Faqad ikhtalafa, maka berselisih pendapat para ulama fiha, dalam hal ini, ala aqwali katsirah, dalam pendapat yang banyak. Fakila dikatakan, sini. Fakila dikatakan, ada beberapa pendapat di sini ya. Kalian. Dikatakannya ada beberapa pendapat, mana tadi? Iya Pak. Iya ba'da tulu'il fajri. Waktu yang mustajab adalah ba'da tulu'il fajri, sesudah terbit fajar. Wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari. Jadi antara subuh sampai terbitnya matahari, maksudnya itu. Tulu'il fajar itu kan masuk waktu subuh ya. Sampai terbitnya matahari, itu pendapat pertama kan. Wakila, pendapat yang lain, ba'da tulu'i syamsi, sesudah terbitnya matahari. Pendapat yang lain, sesudah terbitnya matahari, berarti waktu Isra. Wakila, juga satu pendapat, ba'da zawal, sesudah zawal. Apa ini namanya? Zawali samsi, tergelincirnya matahari, gesernya matahari. Maksudnya matahari bergeser dari posisi istiwa. Istiwa itu matahari tepat di atas. Jam berapa? Jam 12 ya. Nah, sesudah itu artinya sudah masuk waktu zuhur, itu kan. Nah, pendapatnya lain seperti itu. Wakila ba'dal asri, ada pendapat lagi sesudah asar. Wakila ghairu dzalik, pendapat yang lain selain waktu itu. Banyak pendapat dalam hal ini. Oleh karena itu tadi di depan dikatakan perbanyaklah sepanjang waktu Jumat. Nah, karena banyak pendapat, semuanya punya riwayat, semuanya punya dasar hadis
ya meskipun lemah, bahwa waktu mustajab itu jam segini. Mungkin Nabi pernah ngomong seperti itu pada waktu sesudah matahari terbit. Dalam kesempatan yang lain Nabi menjelaskan sesudah subuh, dalam kesempatan lain sesudah zuhur dan lain sebagainya. Dan bila Nabi sesudah asar, artinya makanya perbanyaklah dalam keseluruhan waktu Jumat. Jadi berbanyaklah berdoa pada hari Jumat karena semuanya mustajab. Sayyidul ayam jago ya. Ingat ada. Nyampe mana tadi? Itu sudah. Dan yang dikatakan selain itu, maksudnya ya waktu-waktu keseluruhan. Wasohiyu, adapun yang sahih, yang paling sahih, bal as-sawabu alladzi la yajuzu ghairu, alladzi la yajuzu ghairu, tidak membolehkan selainnya. Alladzi la yajuzu ghairu, tidak membolehkan, la yajuzu tidak membolehkan ghairu selain nyanyi balik mana? Alladzi balik alladzi ma sabata fi sahihi Muslim, ma sabata fi sahihi Muslim, sebagaimana hadis yang tetap di dalam Sahih Muslim. An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha ma baina julusil imam alal mimbar, ya, annaha sesungguhnya ma baina, waktu di antara duduknya imam di atas mimbar, ila ay yusallima minas salat, sampai waktu sampai beliau mengucapkan salam dari salat, artinya sampai selesai salat Jumat. Ma baina julusil imam alal mimbar. Jadi kalau pendapat yang paling sahih itu, maksudnya kalau mau didasarkan pada hadis yang paling sahih, itu waktu mustajab yang disebutkan hadis yang sahih itu ketika imam duduk di atas mimbar, ya, mulai imam duduk di atas mimbar sampai salam, artinya imam naik, ya, imam naik duduk, bukan duduk yang di antara dua khutbah, itu riwayat lain lagi nanti, riwayat lain lagi. Azan yang kedua itu. Ya, imam mengucapkan salam dan itu duduk kan, khotib bukan imam, khotib mengucapkan salam kemudian duduk sampai salamnya sholat Jumat. Nah, itu waktu mustajab yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Itu berlaku bukan hanya untuk orang yang di masjid. Artinya perempuan, ibu-ibu yang ada di rumah, waktu mustajabnya sama. Dia dengar apa itu namanya? Azan, ya. Dengar azan Jumat. Nah, kira-kira di rumah, berarti khotib sudah naik. Nah, kemudian khotib mengucapkan salam, duduk, sudah salam khotib duduk lah. Nah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa sampai selesai salam, itu waktu-waktu mustajab. Ya, cuma kalau khotibnya lagi khutbah, jangan ngoceh berdoa dewek gitu kan. Ya Allah, aku minta dikasih mobil warna biru gitu kan. Itu malah batal lah khutbahnya. Apa namanya, sholat Jumatnya nanti ya. Nanti sholat Jumatnya batal. Tapi itulah waktu mustajab. Artinya kalau yang paling sahih itu, yang lain memang riwayatnya ada yang hasan, ada yang dhaif, tetapi sebagaimana yang dipesankan oleh Imam An-Nawawi tadi di atas, perbanyaklah dalam keseluruhan waktu Jumat, seluruh hari Jumat, perbanyaklah zikir dan doa.
Karena bagaimanapun Jumat adalah paling mustajab di antara hari-hari yang lain. Babu ma yaqulu idza tala'atis samsi. Bab ini menerangkan apa-apa yang diucapkan ketika terbitnya matahari. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni bi isnadun dhaif, dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tala'atis syamsu, ketika terbit matahari, qala, berkata Nabi, berdoa Nabi, walhamdulillah alladzi, apa tuh? Jalla lana al-yawma afiyatahu wa jaa bisyamsi min matla'iha. Allahumma asbahtu ashhadu laka bima sahidta bihi li nafsika. Terus apa Pak? Wa shahidat bihi malaikatuka wa hamlatu arsika wa jami'u khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa antal qa'im bil qisti la ilaha illa antal azizul hakim. Uktub syahadati ba'da syahadati malaikatika wa ulul ilmi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. As'aluka ya dzal jalali wal ikram antas tajiba lana da'watana wa antu'tiyana, apa tuh? Ruhbatuna wa an tughnina amman afnaitahu anna min khalqika. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha, apa tuh? Ma'isyati wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi. Itu menurut siapa namanya? Abu Sa'id Al-Khudri. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika matahari terbit. Apalah, sama dengan saya ada apa ya? Paling yang hafal Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. Ada apa biasa? Wa ilaika ya'udzu salam. As'aluka ya dzal jalali wal ikram. Nanti itu ada apa namanya? Doa subuh sudah kita ya. Bab terbit matahari. Yang kemarin bab sebelumnya apa? Pagi, sore, pagi. Ba'da sholat subuh ya, sesudah sholat subuh kemarin ya. Pikir sesudah sholat subuh. Itu kemarin sudah ada ya. Allahumma antas salam. Wa rawaina an Abdullah bin Mas'ud, kami riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mauqufan, secara mauquf, hadis mauquf. Alaihi annahu ja'ala mai, apa itu? Tidak jelas lagi. Apa Pak? May yarqabu lahu tulu asyamsi falamma akhbarahu biduluiha qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terbitnya matahari, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yaum wa aqalana fihi asratina. Itu doa-doa diucapkan ketika matahari terbit.
Sudah itu berarti mengerjakan sholat isyraq ya. Ma yaqulu ba'da zawali syamsi ilal asr. Nah, minggu depan ya. Doa-doa sesudah tergelincirnya matahari. Kesini babnya. Sholat zuhur belum kita ya? Bab doa sesudah sholat zuhur belum? Kok langsung maghrib? Apa hilang punya saya selembar? Enggak mayakulu kalau samsi gitu besok. Iya, Enggak ada. 72 kurbat asih lamu bisamsi. Oh iya. Ba'da zawal berarti itu zuhur ya. Itu zuhur, kemudian ba'dal asri ya, sudah asar, kemudian sesudah maghrib. Dan itu dulu kita lanjut nanti minggu depan ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan pengetahuan kepada kita semuanya pada hari ini, dan Allah berikan futuh kepada kita semua. Allahumma amin bijai futuhal arifin. Dan mudah-mudahan hidup kita semuanya hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya untuk para keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, orang-orang tua kita, leluhur kita, anak cucu saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga diampuni semuanya oleh Allah. Biridhailah wa li syafaati Rasulillah. Barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Akhirul kalam